Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 13 dan di sini beranggotakan 3 orang. Pertama saya sendiri Muhammad Rizky Romdani dengan NPM 21125401. Yang kedua Muhammad Namparin dengan NPM 21125400 dan yang ketiga saudari Puja Aulia Rahma dengan NPM 21125410. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Nah, di sini ada definisi lembaga pendidikan Islam. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dan adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga ialah bakal dari suatu asal mula yang akan menjadi sesuatu bentuk, wujud, rupa, tujuan dan ikatan badan atau organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Jadi maksud dari lembaga ini ialah asal mula sesuatu untuk menjadikan organisasi yang memiliki tujuan di dalam bidang keilmuan. Nah, adapun secara terminologi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau suatu tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan Islam. Nah, lembaga tersebut mengandungi makna yang konkret, sarana dan prasarana, dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang ada di lembaga tersebut, serta ada penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Dapat diartikan secara sederhana, lembaga pendidikan Islam ialah suatu wadah atau tempat pendidikan Islam itu sendiri yang berlangsung, yang tentunya memiliki norma-norma atau peraturan yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga sosial yang berada di kawasan Yayasan Islam atau Kemenak atau Kementerian Agama secara langsung dan memiliki visi misi dengan kemaslahatan umat Islam. Nah, di sini ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal mula di Indonesia. Di sini ada 5 lembaga-lembaga. Pertama masjid, yang kedua mausadah, dan yang ketiga rangsang, yang keempat daya, dan terakhir pesantren. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan pesantren dan 4 lembaga-lembaga tersebut akan mungkin dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini kebetulan sekali saya berada di salah satu lembaga pendidikan Islam awal mula di Indonesia. Nah, di sini saya sedang berada di masjid. Ini adalah salah satu lembaga pendidikan Islam awal mula di Indonesia. Nah, tentu saja pondok pesantren merupakan pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dan adapun visi misi pondok pesantren itu sendiri ialah suatu lembaga pendidikan yang pengajarannya dengan kitab-kitab Islam klasik. Nah, di sana terdapat kiai yang mengajarkan santri-santri berdasarkan kitab yang berbahasa Arab yang ditulis para ulama-ulama besar tentunya pada pertengahan abad, dan biasanya juga santri tinggal di dalam pondok atau pondok pesantren tersebut. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pondok pesantren itu pasti identik dengan kiai, murid, dan tempat tinggalnya atau biasa kita sebut dengan asrama atau pondok. Nah, ponpes juga memiliki pola-pola yang paling sederhana sampai yang paling maju. Nah, pertama kita memasuki pola yang paling sederhana, yaitu pola pertama di mana pesantren ini memiliki full kegiatan dan elemen berupa masjid dan berupa kiai. Nah, jadi proses belajarnya itu dari kiai untuk santri-santrinya itu di dalam masjid atau di rumah kiai sebagai sarana dan prasarananya. Dan adapun pola yang kedua ialah pesantren ini sudah memiliki masjid, rumah kiai, dan pondok. Nah, di sini mungkin ada kemajuan sedikit antara pola yang pertama tadi. Nah, jadi dalam pola ini sudah memiliki pondok dan atau asrama yang disediakan untuk santri-santri dari luar kota. Nah, adapun pola yang ketiga, pesantren sudah memiliki masjid, rumah kiai, pondok, dan madrasahnya. Nah, jadi
pondok pesantren ini sudah memakai sistem pendidikan klasik, yang mana santri yang ada situ mendapatkan pendidikan madrasah. Nah, tidak hanya mendapatkan belajar dari rumah kiai, masjid, dan juga di situ belajar di dalam madrasah. Nah, dan adapun pola yang keempat sudah terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Jadi selain mendapatkan pendidikan madrasah, santri-santri di situ juga mendapatkan keterampilan, pendidikan keterampilan seperti keterampilan peternakan, kerajinan, sawah, dan sebagainya. Nah, mungkin keterampilan ini mungkin menonjol dari kerajinan, soalnya kan itu santri. Adapun pola yang kelima mungkin ini yang paling maju dari 4 pola yang tadi. Nah, di sini juga banyak. Nah, pola kelima ini mungkin sudah banyak kita temui di Indonesia, yaitu pondok pesantren ini memiliki masjid, rumah kiai, pondok madrasah, dan tempat keterampilan, dan juga memiliki universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga, dan juga mendapatkan tempat sekolah umum. Nah, pesantren ini sudah sangat maju karena banyak aspek yang dikembangkan. Nah, di sini bukan hanya mendapatkan ilmu agama, tapi juga mendapatkan ilmu umum seperti yang ada di SMP atau SMA, yaitu seperti pelajaran fisika, kimia, IPS, dan lain-lain. Nah, berdasarkan dari macam-macam yang diajarkan, pesantren dapat diklasifikasikan menjadi 2. Nah, secara umum ada pesantren salafi dan pesantren khalafi. Nah, pesantren salafi ini mungkin kita kenal dengan sebutan, sering kita sebut dengan pesantren tradisional. Nah, di sini hanya mengajarkan kitab-kitab klasik dan sistem madrasah diterapkan untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti metode serogan. Nah, mungkin teman-teman di sini tidak tahu apa sih itu metode serogan. Nah, serogan itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Jawa yang artinya menyodorkan. Karena setiap santri menyodorkan kitabnya terhadap kiai atau asisten kiai. Nah, karena sistem serogan ini termasuk belajar secara individual, di mana santri tadi langsung berhadapan langsung dengan seorang guru. Nah, karena itu saya sebut dengan belajar secara individual. Dan yang terakhir mungkin tadi pesantren khalafi. Nah, pada pesantren ini pengajarnya diberikan kitab klasik. Nah, bukan hanya kitab-kitab klasik yang diajarkan di sini, juga membuka sistem sekolah umum. Nah, bukan hanya mendapatkan ilmu agama, tapi mendapatkan ilmu umum juga. Jadi pondok pesantren ini sudah mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Nah, mungkin pondok pesantren khalafi ini termasuk dari pola yang ketiga tadi. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafarin, NPM 21125400. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian kedua, yaitu bentuk-bentuk lembaga awal Islam di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang bagian B, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian A, yaitu definisi lembaga pendidikan Islam yang sudah disebutkan atau dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Rizky Ramdhani. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi, yang artinya adalah sekelompok orang atau organisasi yang memiliki visi dan misi. Adapun lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut, yang artinya seperti suatu sekolah yang memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk mendidik peserta didik sesuai dengan misi lembaga tersebut.
Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Sekarang kita akan memasuki pada bagian B, yaitu bentuk-bentuk lembaga awal Islam di Indonesia. Setelah Rasulullah SAW wafat, pendidikan Islam yang dirintisnya tidak berhenti. Sebaliknya, mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik pada aspek kurikulum maupun lembaga pendidikannya. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat Islam mengalami perkembangan yang semakin kompleks, baik dari sisi jumlah pemeluknya yang semakin bertambah maupun dari kondisi wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas. Dengan demikian, kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat, terutama yang terkait dengan proses penyebaran ajaran agama Islam. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, pendidikan Islam atau perkembangan Islam tidak berhenti, malah semakin pesat, baik dari segi aspek kurikulum atau lembaga pendidikannya. Jadi di faktor penyebabnya adalah karena jumlah pemeluk Islam yang semakin bertambah dan juga wilayah Islam yang semakin meluas. Dengan demikian, kebutuhan Islam akan pendidikan semakin meningkat, terutama yang terkait dengan proses penyebaran agama Islam tersebut. Masuknya Islam ke Indonesia cukuplah unik. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena uniknya itu terlihat pada proses masuknya Islam ke Indonesia yang relatif berbeda dengan daerah lain. Islam masuk ke Indonesia secara damai dibawa oleh para pedagang dan mubalik. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah atau negara-negara lain, Islam masuk bisa melalui dengan cara peperangan atau penaklukan, seperti di daerah Irak, Iran, atau biasa disebut dulu Persia, Mesir, Afrika Utara, sampai ke Andalusia. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, telah tumbuh lembaga pendidikan informal. Adapun ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal yang muncul di Indonesia, yaitu seperti Langgar, Masjid, Meunasa, Rangkang, pesantren dan surau, dan juga ada Daya. Pada kali ini saya akan membahas tentang masjid dan langgar dan Meunasa. 1. Masjid dan langgar. Masjid secara harfiah adalah tempat bersujud. Namun dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus yang kita ketahui seperti tempat sholat 5 waktu, tempat untuk sholat Jumat, dan 2 kali setahun dilaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari masjid, ada pula tempat ibadah yang dinamakan seperti langgar. Langgar ini bentuknya lebih kecil daripada masjid dan dipergunakan hanya untuk beribadah sholat 5 waktu saja dan bukan untuk sholat Jumat. Pada Quran surah Al-Jin ayat 18, yaitu sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Karena itu janganlah menyembah selain Allah. Pemahaman seperti ini menyiratkan keluasan makna dan fungsi masjid, yaitu bukan sekadar hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu.
Pada masa Rasulullah SAW, ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ketika beliau sampai di kota Quba pada tahun 622 Masehi, beliau membangun masjid untuk merealisasikan program tersebut. Nabi dan para sahabat bekerja bakti membangunnya. Akhirnya berdirilah sebuah bangunan masjid di Quba, dan Masjid Quba ini adalah masjid pertama dalam sejarah agama Islam. Sebagai institusi pendidikan Islam periode awal, masjid menyelenggarakan kajian-kajian baik dalam bentuk diskusi, ceramah, dan model pembelajaran yang memiliki bentuk atau format tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat muslim pada saat itu. Format dasar pendidikan masjid yaitu lingkaran studi atau yang biasa kita kenal dengan halaqah. Lingkaran atau halaqah ini merupakan bentuk tertua dari pengajaran Islam, yaitu pada sejak Nabi Muhammad SAW yang berperan langsung memimpin kegiatan bagi para pengikutnya, baik pria maupun wanita. Dalam halaqah tradisional, guru duduk di atas bantal membelakangi dinding atau pilar. Para siswa duduk dalam setengah lingkaran di sekitar guru sesuai peringkat pengetahuannya. Nah, jadi seperti yang saya lakukan ini, si guru duduk di belakang pilar memakai bantal, dan pengikutnya atau si murid duduk melingkari si guru tersebut. Di samping masjid, di Indonesia memang mengenal surau atau langgar. Tidak ada perbedaan fungsi dan peran surau atau langgar dengan masjid, dan yang berbeda hanyalah ukuran bangunan. Surau atau langgar bentuknya lebih kecil dari masjid. Di Minangkabau, surau atau langgar mengambil tempat penting dalam struktur sosial keagamaan umat Islam. Karena itu, surau yang menjadi penting perannya bagi umat Islam di Minangkabau. Fungsi surau selain sebagai tempat menampung anak-anak yang ingin mendalami ilmu agama pada guru ngaji atau guru agama Islam. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan, yaitu Lembaga Maunasah. Lembaga Maunasah ini adalah lembaga tradisional yang dalam kebahasaan yang lain mempunyai sebutan Meulasah, Beunasah, atau Beulasah. Hal ini seperti dikenal oleh sebagian kelompok etnis Aceh, akan tetapi lebih umum dikenal dengan arti manasah atau balai. Secara etimologi, Meunasah merupakan istilah dari Aceh dan telah lama dikenal. Akan tetapi sejak kapan ditemukan belum begitu jelas secara historis. Hal ini sama dengan ketika kita menelusuri jejak pesantren. Kita tidak tahu kapan terbangunnya lembaga pesantren ini. Beberapa ahli pengamat di Aceh, Meunasah berasal dari kata madrasah, kemudian menjadi Meunasah karena masalah dialek orang Aceh yang sulit menyatakan atau menyebutkan kata madrasah. Di antara fungsi Meunasah antara lain: A. Sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat dan tempat penyalurannya, tempat penyelesaian perkara agama, musyawarah, dan tempat penerimaan tamu. Yang B. Sebagai lembaga pendidikan Islam, di mana diajarkan pelajaran membaca Al-Quran, pengajian bagi orang dewasa yang diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah dalam 1 bulan sekali. Kemudian pada hari Jumat dipakai ibu-ibu untuk sholat zuhur berjamaah dan disambung dengan pengajian yang diajarkan oleh guru perempuan. Adapun pemimpin Meunasah biasa dikenal dengan Tengku Meunasah. Di samping menjadi pimpinan dalam berbagai kegiatan keagamaan lainnya, dalam ruang lingkup Meunasah yang dipimpinnya juga melakukan proses pendidikan. Pendidikan untuk anak perempuan diberikan oleh Tengku perempuan yang disebut Tengku Inong.
dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Tengku Munasah dibantu oleh beberapa orang muridnya yang lebih cerdas yang disebut Sida. Keberadaan Maunasah di Aceh sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh. Semua orang tua memasukkan anaknya ke Maunasah. Dengan kata lain, Maunasah ini merupakan madrasah wajib belajar bagi masyarakat Aceh pada masa itu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang Aceh mempunyai fanatisme agama yang sangat tinggi. Maunasah adalah suatu hal yang menarik dalam sistem budaya adat Aceh. Lembaga ini merupakan simbol atau logo identitas keacehan yang telah berkontribusi fungsinya membangun pola dasar SDM masyarakat menjadi satu kekuatan semangat yang monumental, historis, herois, dan sakralis. Demikian penjelasan saya tentang bentuk-bentuk lembaga awal Islam di Indonesia yang meliputi tentang masjid dan langgar dan juga Maunasah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Aulia Rahma, NPM 21.12.5410. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia. Yang pertama yaitu ada masjid dan langgar, yang kedua ada Maunasah, yang ketiga ada Rangkang, terus yang keempat ada Dayah, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada pesantren dan surau. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga dan keempat, yaitu tentang Rangkang dan Dayah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang Rangkang terlebih dahulu. Rangkang dibangun oleh masyarakat Gampong yang ada dalam suatu wilayah mukim tertentu. Pengelola Rangkang adalah tengku-tengku yang telah memperoleh pendidikan lebih tinggi dari Rangkang, yang dibantu oleh asisten yang disebut Tengku Rangkang, menangkap sebagai pimpinan pelajar yang istilah Aceh disebut murid yang tinggal di Rangkang. Ia memberikan penjelasan ulang atau tambahan atas hal-hal yang belum jelas diterangkan Tengku. Nah, yang dimaksud Tengku di situ adalah gelar kebangsaan Melayu yang otomatis melekat pada seorang laki-laki dan perempuan, keturunan dari sultan-sultan atau raja-raja di kerajaan Melayu. Tulisan Tengku di awal nama setiap orang Melayu merupakan status yang menandakan kedudukannya dalam masyarakat adat Melayu. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu Rangkang ialah satu lembaga tingkat lanjutan dari Maunasah dan diadakan di Mukim. Tenaga pengajarnya dipanggil Tengku Luge. Pendidikan ini setara tingkat MTS atau SMP sekarang. Pada peringkat ini, murid diajarkan kitab dengan bahasa Arab dan materi sebagai berikut: tauhid, fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Sebagai lembaga pendidikan lanjutan, murid yang diterima di Rangkang ini umumnya mereka adalah belajar di Maunasah. Walau demikian, persyaratan khusus tidak diberikan untuk memasuki pendidikan Rangkang. Sebagai lembaga pendidikan menengah, di Rangkang diajarkan pelajaran fisik, ilmu tauhid, akhlak, dan bahasa Arab. Buku-buku yang digunakan umumnya berbahasa Melayu dan sedikit buku berbahasa Arab. Buku yang digunakan untuk belajar bahasa Arab adalah kitab Dalaman Rafun dan Pengantar Bahasa Melayu. Dalam pelajaran bahasa Arab, penekanan dititik beratkan kepada nahwu sorof. Kemudian murid dibimbing membaca kitab tafsir, hadis, dan fikih yang berbahasa Arab serta menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Buku-buku yang digunakan umumnya buku-buku bermadzhab Syafi'i. Mengenai lama belajar tidak ditentukan oleh batasan tahun, akan tetapi ditentukan oleh kemampuan murid dalam menyelesaikan pelajarannya. Murid yang dapat menyelesaikan pelajaran dapat melanjutkan ke dayah tingkat tinggi. Bagi murid yang tidak meneruskan ke dayah tingkat tinggi, atas izin gurunya, ia dapat pulang ke kampung menjadi juru dakwah atau mengajar di Maunasah. Selanjutnya yaitu Dayah. Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan di Nusantara. Dayah telah lahir, tumbuh, dan berkembang seiring dengan masuk dan perkembangan Islam pada masyarakat Aceh.
istilahnya, daya berasal dari kata zawiyah dalam bahasa Arab yang berarti sudut atau pojok. Adapun yang diajarkan di dayah yaitu mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa Arab.